Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TVRI Bengkulu, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Hari ini kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Bersama saya Viva Mansyah yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas sebuah tema yaitu obesitas. Nah, obesitas ini kita sebagai kaum awam mengetahui bahwa ada kelebihan bobot berat badan. Nah, nantinya kita akan mendapatkan penjelasan secara medis bersama dokter yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Hari ini kita sudah kehadiran Dr. Wenti. Halo dokter. Apa kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sebelahnya juga masih ada Dr. Lisda nih. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Nah, ini seperti apa nih? Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu obesitas nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu obesitas ini apa? Karena kita tahu obesitas ini kan kelebihan berat badan atau lemak yang berlebih gitu ya dok ya. Secara medisnya seperti apa? Mungkin dari dokter Lisda terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau kasus obesitas kayaknya sudah banyak ya dok ya, masyarakat yang mungkin sudah sangat familiar lah ya dengan kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin kadangkala masyarakat menyebutnya setiap kali mungkin terlihat maaf agak gendut gitu ya, mungkin langsung disebut sebagai obesitas gitu ya. Biasanya kan masyarakat atau kaum awam menyebutnya seperti itu. Nah, jadi obesitas ini sebenarnya jadi nggak semua sih yang ketika berat badan itu berlebih langsung disebut sebagai obes. Jadi kita nanti punya yang namanya perhitungan, ada yang namanya kadar overweight, artinya kelebihan berat badan. Nah, di atasnya dari overweight itu lagi yang kemudian diklasifikasikan sebagai obesitas gitu. Baik, Jadi nggak semua. Benar sekali. Jadi nggak langsung bisa memvonis ya dokter Wenti ya, tidak bisa langsung memvonis. Jadi ini akan ada penjelasannya. Nah, seperti apa mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih mengenai obesitas ini? Siapa duluan nih? Oke, Dokter Lisda ya? Ya. Oke, boleh sambil kita tayangkan slide-nya ya. Oke. Jadi hari ini topik kita itu tentang obesitas gitu ya. Jadi kalau berbicara soal topik obesitas, rasanya mungkin kalau per definisi secara garis besar itu masyarakat atau pemirsa yang menonton hari ini pasti sudah pada tahu ya dan sudah sangat familiar mendengar kata-kata obesitas gitu. Bahkan kadang-kadang ada keluarga atau sanak famili yang mungkin berat badannya agak berlebih dalam tanda kutip mungkin kayak gendut gitu ya. Nah, itu kadang-kadang disebut sebagai obesitas. Padahal nggak semua kasus-kasus berat badan berlebih itu langsung dalam klasifikasi atau kategori obesitas. Nah, hari ini kita mau bahas sebenarnya obesitas itu apa sih gitu ya. Jadi kita bahas dulu dari definisinya. Kalau kita lihat definisinya, obesitas itu adalah kelebihan dari berat badan. Ya, jadi sudah pasti ini kondisi di mana kadar yang seharusnya normal itu berapa dan kemudian dia berlebih. Ya, nanti kita punya perhitungan yang mungkin akan lebih dalam nantinya oleh Dr. Wenti penjelasannya, perhitungan BMI istilahnya. Nah, di situ nanti kita akan tahu apakah ini sekedar overweight saja atau berat badan berlebih saja atau sudah masuk dalam kategori obes gitu. Nah, jadi dia kenapa sih bisa ada berat badan berlebih? Karena ada timbunan lemak juga yang berlebihan gitu. Jadi kira-kira mungkin kalau kita lihat dari gambar gitu ya, kita langsung bisa ya membayangkan, oh kalau kira-kira seperti ini itu masuk dalam klasifikasi obes gitu. Pada walaupun nanti data objektifnya artinya secara pastinya harus betul-betul kita dapatkan dulu kadar berat badan dari si pasiennya berapa. Dan harus betul-betul kita hitung dulu sesuai dengan rumus atau perhitungan BMI. Baru kita bisa sebut obes atau tidak gitu. Nah, seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari nilai tengahnya itu dianggap sebagai kasus obesitas gitu ya. Nanti perhitungannya mungkin jadi pertanyaan ya, bagaimana sih cara menghitungnya dan lain sebagainya. Itu akan lebih detail oleh Dr. Wenti. Ya, tapi secara garis besar saya yakin masyarakat dan pemirsa yang menonton juga pasti tahu ya kelebihan berat badan dan penimbunan lemak yang berlebih. Itu key pointnya, dua key point itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagaimana sih gambar proporsinya ya atau angka kejadiannya. Nah, kita ambil datanya itu pada individu dewasa ya. Artinya yang usianya sudah di atas 18 tahun ya.
Nah, jadi nanti ada istilah BMI tadi yang saya sebutkan, itu nama perhitungannya atau hasilnya itu adalah IMT, jadi indeks massa tubuh ya. Sama aja sebenarnya dengan BMI ya, body mass index. Nah, ini nanti ada kisaran normalnya nih gitu ya. Nanti ketika dia berlebih, maka kemudian kita akan klasifikasikan sebagai kasus atau kondisi obesitas gitu. Nah, ini angka kejadiannya bisa kita lihat bahwa lumayan juga ya, artinya ada peningkatan juga ya kasus-kasus seperti ini. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan apa sih gitu ya? Berkaitan dengan beberapa faktor resiko. Kenapa angka kejadian obesitas itu meningkat, bisa meningkat setiap tahunnya? Ya, mungkin salah satunya yang paling gampang lifestyle gitu ya. Jadi ada banyak sih sebenarnya ya. Kalau kita berbicara faktor resiko, maka pasti penyebab dari obesitas ini multifaktorial istilahnya. Jadi ada banyak, nggak hanya satu faktor yang menjadi penyebabnya. Ada beberapa faktor yang kemudian akan bercampur, yang kemudian menjadi pemantik ya istilahnya atau pemicu terjadinya kasus obesitas. Di sini ada banyak ya, ada 25,1% pada area perkotaan, jadi lumayan sebenarnya kasusnya. Di pedesaan kurang lebih ada 17,8% gitu ya. Dan faktor resikonya terutama adalah kurangnya konsumsi serat. Iya, Buah dan sayur. buah dan sayuran. Jadi kita tahu ya di mana bisa mengkonsumsi serat yang tinggi ya, yaitu pada buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya. Ini yang kondisinya itu adalah tinggi serat, dan kasus obesitas itu 95,5% ternyata. Jadi banyak banget ya, itu ternyata adalah pada kondisi kurangnya konsumsi serat, yaitu buah dan sayur gitu. Nah, faktor resiko yang lainnya apa? Kurang aktivitas fisik. Jadi justru kebanyakan mungkin kurang olahraga yang teratur seperti itu ya. Kadangkala masyarakat mungkin menyamakan pekerjaan rumah tangga itu sebagai bentuk olahraga. Benar. Ya, jadi misalnya nih makannya udah berlebih nih gitu ya, kondisi jenis ataupun pola makannya juga mungkin berlebihan. Misalnya mengkonsumsi serat dan buahnya kurang, tapi mengkonsumsi yang lemak-lemak gitu ya, yang agak berlebih. Lalu kemudian bilang nggak apa-apa, kan aku aktivitas di rumah banyak, pekerjaan rumah tangga itu banyak gitu, dari pagi ketemu pagi gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Nah, harus masyarakat ketahui bahwa pekerjaan rumah tangga tidak bisa kita sebut olahraga. Baik, jadi berbeda ya dok Jadi ya? itu adalah hal yang berbeda ya. Kalau kita berbicara soal aktivitas fisik yang dimaksudkan harus seimbang antara makanan, suplai dengan kita juga harus melakukan pembakaran lemak ya istilahnya ya, dengan berolahraga yang teratur yang sesuai dengan rekomendasi seperti itu. Nah, itu juga adalah sebuah aktivitas yang terstruktur atau terpola. Itu baru definisi dari olahraga. Jadi memang ada sesuatu yang terencana yang akan dilakukan. Misal mau lari gitu ya, jogging misalnya, atau bersepeda atau berenang dan lain sebagainya. Jadi ada pola tertentu. Jadi ada kegiatan atau aktivitas fisik yang sudah terstruktur, terpola dan terencana. Jadi tidak bisa disamakan dengan pekerjaan rumah tangga. Benar. Gitu ya. Nah, jadi 1 dari 3 orang itu ternyata didapatkan atau kurang lebih 33,5% persentasenya itu adalah karena kurangnya aktivitas fisik. Jadi nggak seimbang gitu ya. Sementara lifestyle kita kan justru yang enak-enak tuh kayak misalnya yang banyak minyak, santan gitu ya. Kemudian kayak organ-organ dalam, hati, jeroan, ampela dan lain sebagainya, yang mungkin nanti akan dibahas juga oleh Dr. Wenti. Benar. Itu adalah beberapa faktor resiko. Baik. Nah dok, ini kan tadi ada juga beberapa bisa mengukur itu dari usia dewasa 18 tahun. Nah kira-kira kalau misalnya anak-anak nih, ada juga dari bayi ya yang bisa kita bilang obesitas orang awam bilangnya. Apakah kalau bayi dan anak-anak itu juga bisa masuk dalam kategori obesitas ini atau berbeda ini dokter? Oke, jadi tetap ada ya istilah obes pada anak ya, dan juga pada bayi. Jadi kalau anak sama bayi biasanya kan kita melakukan pemantauan pengukuran ya, tetap harus dilakukan. Jadi bukan bayi aja. Sebenarnya ada yang namanya kurva khusus ya yang ada menurut WHO ataupun kurva CDC, di mana ini nanti adalah pemantauan secara terstruktur atau terkontrol. Misalnya sekali sebulan nih kalau pada bayi, dia tuh wajib untuk timbang dan juga ukur tinggi badan. Nah, nanti kita plotkan ke dalam kurvanya. Lalu kemudian nanti akan ada garis ya, di mana ada garis hijau, ada garis merah di bawah gitu ya. Kemudian ada lagi yang paling atas. Nah, juga ada kasus di mana dia berlebih sekali dari titik itu yang kemudian disebut sebagai
kelebihan berat badan gitu. Tapi kemudian kalau dia misalnya di bawah garis merah, nah itu yang disebut dengan underweight atau kekurangan berat badan. Jadi kalau untuk anak dan juga bayi, mungkin dia punya kurva ya. Jadi bisa kita plot di sana gitu. Dan memang harus tetap sama dilakukan pemantauan. Malah kalau cenderung yang lebih terpantau anak sama bayi sebenarnya. Karena biasanya orang tua masih rutin ya periksakan berat badan, tinggi badan. Sementara kita yang dewasa kan jarang-jarang ya ngukur berat badan rutin. Benar. Kadang sebulan aja kita belum tentu ngukur berat badan kita sudah berapa gitu. Baik, jadi obesitas ini semua kalangan dan semua umur ya. Tetap Dokter, ya. beresiko. Karena pada prinsipnya semua yang terlalu berlebihan tidak baik ya. Jadi bukan berarti oh ya anaknya misalnya kelebihan berat badan, oh bagus artinya gizinya berlebih, enggak juga. Karena di situ tadi definisinya adalah penumpukan lemak. Justru bukan berarti gizinya yang dia simpan yang berlebih, tetapi penumpukan lemak, dan tentu ini punya beberapa komplikasi-komplikasi nantinya. Seperti itu ya. Nah, ini ya, mungkin bisa dilihat lumayan ya kasusnya ya. Kalau angka kejadiannya secara garis besar kurang lebih 21,8%. Ya. Oke, nah ini secara garis besar ya tentang klasifikasinya. Mungkin nanti kalau untuk penghitungannya ada di penegakan diagnosa juga ya, yang akan diperjelas lagi oleh Dr. Wenti. Kalau secara klasifikasi, ini yang sudah disinggung tadi, ada yang namanya underweight, kemudian ada berat badan normal, ada yang berat badan berlebih saja dengan resiko atau overweight, ada obes tingkat 1, dan juga ada obes tingkat 2 ya. Jadi ada beberapa nih. Kalau berat badan yang kurang atau underweight itu di bawah 18,5. Kemudian kalau yang normal 18,5 sampai 22,9. Kemudian kalau yang di overweight itu 23 sampai 24,9. Nah, mulai dari 25 ke atas, inilah yang disebut dengan obesitas. Dan ternyata obesitas itu nanti kita bagi lagi dua, ada grade 1 dan juga ada grade 2. Kalau untuk yang grade 1 dia masih di bawah 30. Tapi kalau udah lebih dari sama dengan 30 itu udah obesitas yang grade 2. Artinya sudah lebih banyak lagi ya penumpukan lemaknya. Gitu. Nah, ini klasifikasi menurut WHO. Kita punya juga klasifikasi secara nasional yang kurang lebih kalau kita lihat hampir berdekatan ya gitu. Jadi ada kurus, normal, dan juga gemuk. Mungkin ini ya istilah yang sering ada di awam ya, gemuk tadi ya gitu, atau gendut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, penghitungan IMT ini intinya nanti kita harus butuh dua data, berat badan dan juga kita butuh tinggi badan seperti yang ada di gambar. Jadi mengukur berat badan dulu, lalu kemudian mengukur tinggi badan, dan nanti kemudian akan dihitung. Yang akan dijelaskan pada slide diagnosis nantinya ya. Tapi secara garis besar kalau menurut WHO seperti ini. Kemudian kalau misalnya menurut klasifikasi nasional ada kurus, kemudian juga ada normal, dan juga ada yang gemuk. Dan gemuk ini ada yang ringan, ada yang berat. Mungkin ini klasifikasinya ketika dia sudah obes. Baik dokter, mungkin ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda para berikut ini. Tetap di Dokter Keto.